Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian, alhamdulillah kita telah diberi umur panjang, dipertemukan lagi dengan bulan Ramadan tahun 1445 Hijriah. Doa dari Aki, semoga kita bergembira, bahagia dengan datangnya bulan Ramadan ini serta sehat, bisa melaksanakan ibadah lancar dan barokah. Amin ya robbal alamin. Kita akan tetap berbicara, mengobrol, tapi kali ini temanya tidak jauh dari apa yang kita kerjakan karena Aki tidak punya lagi profesi yang lain dan takut salah kalau bahas yang lain ya. Tetap bahwa Aki akan memperkuat sesuai dengan komitmen Aki dan permintaan dari anak cucu untuk bersama-sama melaksanakan kegiatan-kegiatan kita yang saat ini akan kita kaitkan dengan dasar-dasar keagamaannya, khususnya agama Islam. Bapak dan Ibu, kawan-kawan sekalian, di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 kita diperintahkan atau diwajibkan berpuasa seperti yang diwajibkan kepada orang-orang terdahulu kita. Agar apa? Nah, ini yang harus kita dalami. Agarnya adalah agar menjadi manusia yang takwa. Jadi dengan demikian puasa itu bukan tujuan, tapi puasa itu adalah alat untuk mencapai tujuan. Tujuannya adalah manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang Aki ingin sampaikan. Kadang-kadang orang dianggap bahwa puasa itu tujuan. Setelah puasa lebaran beli pakaian, selesai sudah itu. Tapi kan bukan itu. Nah, selanjutnya kalau kita disuruh bertakwa, maka dasar ketakwaan kita itu didasarkan pada surat Al-Baqarah ayat ketiga dan ayat keempat. Ya, ayat ketiga dan ayat keempat. Cabang-cabangnya takwa itu nanti banyak lagi. Ya, hanya yang diperintahkan pertama dengan surat yang awal, dengan ayat-ayat yang awal itu ada dua ayat, yaitu alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Itu di alat yang ketiga ya, setelah ayat yang ketiga itu. Di situ ada tiga yang disebut takwa itu. Yang pertama, percaya kepada alam gaib. Ya, gaib itu adalah misterius. Gaib itu yang tidak diketahui tapi kenyataan ada. Pertama tentu saja adalah alam gaib itu jodoh, mati, bagja, cilaka. Dikincir-kincir talina, koceplak benang pasekna. Dipikir-pikir adina, koceplak benang lanjutnya. Itu nasib, itu gaib itu ya. Begitu. Begitulah. Si Aki makadinya baik ya. Iya, itu yang pertama kepada alam gaib. Yang kedua adalah melaksanakan sholat ya. Yang melaksanakan sholat itu yang takwa itu. Dan yang ketiga adalah yang menginfakkan sebagian hartanya untuk orang lain dan untuk kepentingan umum. Menginfakkan. Karena kita diberi rezeki. Disebut di situ sebagian. Tidak usah harus semuanya diberikan. Terus sendiri menjadi sengsara, tidak begitu perintahnya ya di ayat ketiga. Jadi ada tiga ciri takwa di Al-Baqarah ayat 3 itu, yaitu adalah yang pertama percaya kepada yang gaib, yang kedua adalah melaksanakan sholat, dan yang ketiga yaitu menginfakkan sebagian dari hartanya. Kemudian disambung pada ayat keempat itu disebut
Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Nah, yang keempat ini menyatakan ciri-ciri takwa yang keempat itu yang percaya adalah percaya kepada Quran. Kalau kita sudah percaya, iman dan dilaksanakan, mau apa lagi? Dengan 666 ayat dan 114 surat itu sudah lengkap di situnya. Itulah ciri takwa kita ke situ. Ya, ini Aki bukan kiai, itu cerita aja. Yang kelima juga percaya kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran yang diturunkan kepada Kangjeng Nabi Muhammad. Yaitu mungkin ada Taurat, ya ada Zabur, ada Injil. Itu kita harus percaya. Di situ itu termasuk kepada takwa kita. Kalau kita tidak percaya berarti kita tidak takwa. Dan yang terakhir di situ di kalimat yang keempat itu adalah yaitu percaya kepada hari akhirat, adanya akhirat. Jadi ada 6 ya ketakwaan kita yang diperintahkan dengan puasa ini menuju kepada ketakwaan. Yang pertama adalah percaya kepada alam gaib, Aki ulangi. Yang kedua melaksanakan sholat. Yang ketiga meninfakkan sebagian hartanya. Yang keempat percaya kepada Quran. Yang kelima percaya kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Dan yang keenamnya adalah percaya kepada alam akhirat. Kalau sudah begitu itu adalah ada yang jadi kalau begitu adalah puasa itu hanya satu proses, hanya satu jalan untuk mencapai pada tujuan. Ada kira-kira yang puasa tapi tidak sholat? Ada. Tapi mungkin kalau dengan sholat dia akan lebih, dengan puasa dia akan lebih rajin sholatnya. Itu. Dengan berpuasa dia akan percaya kepada goib. Dengan berpuasa dia akan melaksanakan sebagian infaknya. Baik itu zakat mal maupun zakat zakat lainnya. Begitu. Jadi itu sebetulnya. Nah, Aki ingin mengembalikan ini kepada pekerjaan kita. Kita melaksanakan Bangga Kencana. Kita melaksanakan program KB 54 tahun. Bukan edel-edel. Kita melaksanakan KIE. Kita melaksanakan pelayanan kontrasepsi. Kita melaksanakan poktan-poktan. Kita melaksanakan kampung KB. Itu tujuan atau bukan? Bukan. Itu sama dengan puasa. Yaitu proses dari keduniaan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah NKKBS. Tujuannya menciptakan masyarakat Indonesia yang bernorma keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Atau sekarang yang disebut keluarga berkualitas. Banyak yang sekarang kita bekerja hanya mulak di proses. Tapi tidak langsung ke sana. Karena kata Pamitah bahwa input, proses, output, impact dan dampak itu baru selesai. Nah, inilah yang Aki ingatkan. Seperti kita sekarang disebut saja ikonnya kampung keluarga berkualitas. Jadi keluarganya yang harus berkualitas. Soal tanaman, soal kolam itu proses. Tapi kita sampailah kepada tujuan akhir. Sekian dulu di malam pertama ini. Mudah-mudahan besok kita masih diberi umur dan kuat melaksanakan ibadah puasa hari berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.